Baik, eh, kita lanjut ke video yang kedua, masih seputar tentang administrasi usaha. Kita estafetkan videonya dikarenakan waktu yang diberikan oleh aplikasi tadi hanya 15 menit. Nah, sekarang kita bikin video yang kedua untuk melanjutkan daripada materi yang tadi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi pembahasannya adalah tentang pengertian dan fungsi administrasi usaha. Sekarang kita diminta untuk mengenali daripada dokumen-dokumen administrasi suatu usaha. Yang pertama adalah ada yang dimaksud dengan situ, ya, situ atau kepanjangan daripada surat izin tempat usaha. Biasanya, ya, usaha yang bisa dikatakan dalam bentuk firma, sudah dalam bentuk CV ataupun dalam bentuk yang lebih besar, ya, dalam jenis badan usaha yang lebih besar, misalnya kayak PT, itu harus memiliki yang namanya izin usaha yang dinamakan dengan istilah situ, ya. Jadi surat izin tempat usaha di situ kemudian menjelaskan tentang apa yang menjadi bidang usaha daripada usaha tersebut, ya. Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Ini gambar lama sebenarnya. Kalau kita mau mengupdate daripada tampilan surat izin tempat usaha, saat ini sangat tergantung daripada pemerintah provinsi masing-masing. Biasanya mereka memiliki tampilan yang berbeda berkaitan dengan surat izin tempat usaha. Ini wajib, ya. Ini wajib bagi yang tadi saya katakan, misalnya usahanya itu sudah dalam bentuk UD, ada yang biasa kita lihat itu usahanya adalah UD, usaha dagang, kemudian firma atau biasa disingkat dengan FA, kemudian ada juga CV, yang paling banyak juga kita lihat itu kayak misalnya PT. Pasti mereka memiliki yang namanya surat izin tempat usaha. Nah, bagaimana kemudian caranya untuk mengeluarkan daripada izin ini? Biasanya setiap daerah, ya, tempat berlokasinya atau tempat berdomisilinya daripada usaha tersebut itu memiliki peraturan yang berbeda-beda, ya, berkaitan dengan apa yang kemudian harus dilengkapi bila mana kita mau mengeluarkan yang namanya surat izin tempat usaha. Nah, itu surat izin tempat usaha sebagai surat perizinan yang pertama, ataukah dokumen yang pertama yang kita bahas berkaitan dengan administrasi usaha. Kemudian ada yang dimaksud dengan istilah TDP, ya. Jadi tanda daftar perusahaan. Kalau Anda melihat daripada contoh dokumen administrasi usaha ini, yang Anda bisa lihat di situ, di dalamnya adalah nama perusahaannya CP Dinan Jaya. Kebetulan ini adalah perusahaan saya yang bergerak dalam bidang maintenance komputer dan IT. Namanya adalah Dinan Jaya, kemudian jenis usahanya adalah CP. Ini tanda daftar perusahaan ketika misalnya kita sudah melakukan pengurusan, ya, tentang izin-izin usaha, biasanya sekaligus juga surat izin tempat usaha ketika itu keluar, berarti juga tanda daftar perusahaan juga ikut keluar. Tapi yang saat ini yang saya lihat bahwa TDP atau tanda daftar perusahaan itu sekarang sudah berubah namanya menjadi nomor registrasi bisnis, ya, karena memang tanda daftar perusahaan ini sudah lama dari sisi namanya, sesuai dengan apa yang menjadi peraturan pemerintah saat ini, sepertinya diganti menjadi NRB namanya, nomor registrasi bisnis. Kebetulan saya belum mengupdate daripada dokumen usaha saya. Selanjutnya, dokumen yang lain yang dibutuhkan daripada suatu usaha adalah, ya,
ini, nomor pokok wajib pajak yang disebut yang disingkat dengan istilah NPWP. Mungkin sangat familiar ya namanya tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, mengapa ini kemudian harus ada? Karena setiap usaha itu pasti kemudian akan mengeluarkan yang namanya pajak sebagai bentuk daripada kontribusi daripada suatu usaha kepada negara yang akan dijadikan sebagai dana pembangunan, dan tentu juga pasti akan bermanfaat tentu juga pasti akan kembali kepada usaha yang akan menerima manfaat daripada pajak yang kemudian dibayarkan setiap bulannya, baik itu pajak dalam bentuk PPN maupun dalam bentuk PPH. Pembahasan tentang jenis-jenis pajak nanti itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan biasanya ketika kita sudah mengurus yang sebelum-sebelumnya tadi, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, ataupun nomor pokok wajib pajak, itu biasanya keluar satu paket. Masih ada satu paket lagi yang biasanya diurus secara bersamaan, yaitu yang dimaksud dengan surat izin usaha perdagangan. Ya, bentuknya seperti ini. Sebenarnya kalau surat izin usaha perdagangan, dia kemudian membagi kita punya usaha itu berkegiatan di mana, apakah perdagangan jasa ataupun perdagangan barang. Jadi kalau misalnya yang Anda lihat di screen ini contoh daripada surat izin usaha perdagangan dari CP yang saya miliki, di sini diperlihatkan bahwa kegiatan usaha yang saya jalankan adalah masuk dalam kategori perdagangan jasa dengan spesifikasi pekerjaan yaitu adalah maintenance komputer dan IT, perbaikan komputer dan information technology. Ya, itu tentang surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya ada dokumen lama juga ini sebenarnya. Ini adalah memo, ya. Jadi bisa dikata bahwa dokumen ini berkaitan dengan pelaporan keuangan yang kemudian ada di dalam suatu usaha. Misalnya ketika sudah terjadi yang namanya transaksi ya antara perusahaan A dengan perusahaan B ataupun perusahaan C, itu biasanya mereka menggunakan ini dalam bentuk memo ya ketika sudah terjadi yang namanya transaksi jual beli. Selanjutnya perizinan lain yang kemudian dimiliki dalam suatu usaha adalah bahwa setiap usaha itu biasanya ketika mengajukan yang namanya penawaran, mereka memiliki yang namanya dokumen dalam dokumen administrasi dalam bentuk proposal usaha. Isinya tentang proposal usaha, bagaimana kemudian membuat daripada proposal usaha, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Tapi untuk saat ini karena disinggung di materi tentang administrasi usaha, diberikan saja penjelasan bahwasanya kegunaan daripada proposal ini adalah sebagai alat untuk memperkenalkan kita punya usaha dengan orang yang akan kita ajak, dengan perusahaan yang akan kita ajak bekerja sama, apakah bekerja sama dalam bagian produksi, pemasaran, ataupun keuangan. Nah, kemudian ada keputusan rapat. Ya, jadi dokumen selanjutnya adalah bahwa biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar itu, misalnya kalau kita sebutlah istilahnya kayak Kalla Group, kemudian Bosowa Group, kemudian Nusantara Megatama, kemudian Trans Corporation, pokoknya semua perusahaan-perusahaan besar itu tidak kemudian pemilik modalnya hanya satu orang, tetapi beberapa pemilik modal. Ataukah bisa dikata bahwa modalnya sudah diukur dengan berapa saham, berapa lembar saham yang kemudian dimiliki oleh setiap pemodal, ya.
biasanya setiap tahun itu mereka melakukan yang namanya rapat untuk membahas tentang bagaimana melakukan pengelolaan suatu usaha, ya, pengelolaan daripada usaha tersebut agar menciptakan yang namanya keuntungan atau menciptakan yang namanya produk yang berdaya saing sehingga akan menambah daripada keuntungan perusahaan. Itu ketika mereka rapat, itu biasanya ada keputusan-keputusan rapat, inilah yang kemudian diarsipkan dan dijadikan sebagai dokumen administrasi usaha. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa yang kemudian menjadi dokumen-dokumen dari beberapa jenis usaha yang kemudian kita bisa lihat. Ada yang dimaksud dengan jenis usaha PT atau perseroan terbatas, kemudian ada koperasi, ada CP dan FA, kemudian ada perseorangan. Ini semuanya kita bisa lihat beberapa dokumen-dokumen yang kemudian diperlukan dalam memperoleh yang namanya surat-surat izin yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Terus bagian akhir ini ada pembahasan singkat berkaitan dengan proposal usaha. Dikatakan di sini adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi ibaratnya kalau dia adalah manusia, ya, dia membutuhkan yang namanya manusia lain, atau kita biasa mengenalnya dengan istilah manusia sebagai makhluk sosial, ya. Begitupun juga dengan usaha. Ketika dia ingin tetap survive, artinya tetap kemudian bertahan, dan bagaimana mereka kemudian membangun yang namanya usaha yang meningkat secara terus-menerus, tentu dia harus bisa bekerja sama dengan usaha yang sejenis ataupun usaha yang tidak sejenis. Ataukah misalnya dia kemudian bekerja sama dengan usaha kecil ataukah usaha yang lebih besar daripada status usaha yang dia dapatkan sekarang ataukah yang dia miliki sekarang. Nah, apa yang kemudian menjadi alat untuk melakukan kerjasama tersebut? Inilah yang dimaksud dengan istilah proposal usaha. Jadi proposal usaha ini dijadikan sebagai instrumen namanya, ya, dijadikan sebagai alat dalam membangun yang namanya suatu kerjasama. Kita di situ menceritakan tentang atau kita di situ mendeskripsikan kita punya usaha mulai dari keuangan, produksi, kemudian pemasaran, yang bisa dikata bahwa kita punya usaha tersebut itu menjanjikan ketika kita diajak untuk kemudian bekerja sama. Jadi kesimpulan daripada materi ini bahwa administrasi usaha juga sangat menentukan daripada keberlangsungan suatu usaha tersebut. Bila kemudian usaha tersebut mengabaikan faktor administrasi dalam melaksanakan yang namanya usahanya, sudah tentu bahwa usaha tersebut itu tidak mampu bertahan lama karena dia mengabaikan daripada salah satu, ya, faktor yang paling penting, yaitu adalah faktor administrasi dalam membangun usaha yang berkemajuan sehingga bisa bermanfaat untuk si pemilik usaha maupun bermanfaat dengan baik bagi semua karyawan yang kemudian bergabung di dalam usaha tersebut. Saya pikir itu materi tentang administrasi usaha. Sangat singkat mungkin pembahasannya, tetapi saya berpikir bahwa sudah to the point membahas berkaitan dengan apa yang harus kita ketahui tentang administrasi usaha. Bila ada pertanyaan, silakan untuk kemudian ditanyakan di WA Group.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.